Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang saya juga dapat ilmu itu, dan saya juga dapat dan saya pelajari sampai sekarang, alhasil luar biasa, memang efeknya bagus. Saya kadang merasa begini, saya juga dapat sih, ada baca-baca buku juga dan lain-lain. Jadi begini, untuk suami-suami, coba kita pikir-pikir, kita cek karyawan office boy gajinya berapa, nyapu, ngepel, office boy kan, bersih-bersih, itu gajinya berapa, coba cek. 2 jutaan itu kalau nggak salah. Nah, belum lagi ngasuh anak. Nah, coba cek orang-orang pengasuh anak itu, ngasuh anak gajinya berapa. Oke, kita pukul rata aja lah semuanya, 2 jutaan lah, semua 2 juta. Belum koki, masak, juru masak itu, koki yang masak yang buat kita makan. Nah, suami makan, anak makan, itu berapa? Coba koki, ya kita pukul rata aja lah 2 juta, sudah 6 juta kan? Oke, belum nyuci gosok, taruhlah 2 juta lagi, 6 juta, 8 juta. Nah, sudah 8 juta. Kita sama istri malam mau tidur, coba kalau kita pakai di luar, di hotel itu berapa juta satu malam? Kita pukul rata aja lah 11 juta sebulan. Apakah kita sanggup bayar mereka, istri kita 11 juta? Nah, dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka pegang, apakah bisa? Sedangkan gaji kita cuma berapa? UMR mungkin, atau 3 juta atau 2 juta. Lantas kita seolah-olah kita, kayak kepala rumah tangga, saya yang ini yang berkuasa dalam rumah tangga. Lantas kita petantang petenteng, atau kita tidak mau membantu. Lantas kita bilang itu pekerjaan istri, saya cari uang di luar. Gile, bayangin, sebenarnya istri itu lebih capek, tau nggak? Untuk istri-istri, perempuan-perempuan, saya dukung kalian, subscribe, saya dukung kalian. Jadi biar suami-suami ini nggak asal ini. Jadi capek, sebenarnya perempuan tuh lebih capek kalau kita pikir, lebih capek. Jadi kalau perempuan marah-marah begitu, udah cuekin aja. Apalagi kalau perempuan lagi datang bulan atau lagi haid, itu biasanya suka marah-marah. Kalian harus pahami nih, suami-suami nih, harus pahami, suka marah-marah. Hal sekecil apapun juga suka marah-marah kadang. Santai aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dibalas lagi dengan marah. Nanti malah yang ada, rame nanti. Malah piring sama tempat masak nasi malah melayang. Aduh, jangan, itu bahaya, kacau, apalagi di depan anak-anak. Aduh, karena rumah tangga itu sebegitu pentingnya. Di sekolah itu tidak ada ilmu rumah tangga, saya kasih tahu. Nah, saya yang sudah alami. Terkadang kita mata kita jelalatan melihat tanaman tetangga lebih hijau. Wah, akhirnya kelebihan istri kita di rumah kita lupakan. Jadi saya mohon tolong ya, kita ambil anak orang di rumah bapaknya, di rumah anak ibunya, kita ambil, saya siap Pak Bu, saya siap bertanggung jawab, saya siap mendirikan lahir dan batin, saya siap bahagiakan dia. Nanti sudah 1 tahun 2 tahun baru kami sakiti dia kan. Jadi tolong ya, tolong mengalah ya. Kalau tahu, coba cek dah riwayat bahwa Umar sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, Umar itu pun juga istrinya pemarah. Atau kalau saya salah sebut nama, tolong di cross check komen. Itu Umar bin Khattab, sebegitu galaknya pada zaman itu, garangnya, bahkan orang takut itu di Arab itu kalau mau berhadapan. Tapi tetap saja masih menghormati istrinya. Katakan bahwa dengan saya sabar, itulah cara saya untuk berterima kasih kepada istri saya. Begitu. Bahkan ada satu riwayat juga, ada satu cerita bahwa ada yang datang mau minta konsultasi mengenai rumah tangga. Tiba-tiba baru mau datang dari dalam rumah udah marah-marah ke Umar itu ya. Saya ada bentar sahih atau tidak, nggak tahu dah. Yang jelas itu ada cerita itu. Marah-marah, akhirnya dia nggak jadi konsultasi ke Umar, dia pergi. Buset,
dalam hati dia mau pergi, wah gue mau datang konsultasi ke Omar tentang rumah tangga, ya malah dari istrinya sendiri dalam rumah marah-marah. Jadi itu kita santai aja. Kalau laki-laki gentleman, laki-laki telur matang yang sudah saya bahas, itu jangan terprovokasi dengan hal begitu, ya. Jadi santai aja, nggak usah dipikirin, santai ketawa, biar perlu bujuk dia apa. Begitu, saya emang nggak saya pikirin. Tanya istri saya, kalau nanti sudah kenal nanti, tanya, saya nggak saya pikirin. Emang semua begitu, itu udah hukum alam. Jangan sampai terjadi perpecahan, terjadi perceraian, itu apalagi punya anak. Saya ini ngalamin, tau nggak, ngalamin hidup masih kecil, tapi saya ditinggal ibu pun bukan ditinggal kawin. Ibu saya meninggal, dan saya hidup masih kecil, masih haus akan kasih sayang. Sudah merasakan gimana rasanya hidup tanpa ibu, atau gimana rasanya jauh dari ayah. Saya udah rasa. Makanya begitu banyak goncangan-goncangan yang saya hadapi selama berumah tangga, saya tetap kokoh. Ada serangan-serangan, dan kita berumah tangga itu serangannya baik dari mertua ada ke kita. Nah, begitu juga istri kita mengalami juga demikian, serangannya dari orang tua kita untuk ke istrinya sama. Baik dari tetangga, serangan begini, begitu, dan begini, membanding-bandingkan kita. Itu lumrah, itu terjadi dalam rumah tangga. Dan terkadang kalau menurut saya, kita laki-laki itu harus dua kekuatan kita supaya bisa bertahan. Yang pertama, kuat finansial, ekonomi. Yang kedua, diranjang, ya, artinya diranjang lah. Kalau finansial kurang, diranjang juga kurang. Harus banyak-banyak sabar. Kalau nggak sabar, iman nggak tebal, pecah, ban pecah. Jadi udah mending kalau bisa ditambal. Kalau tidak bisa ditambal, kata abang Togar tukang tambal ban, oh ini ganti aja, ini tidak bisa ditambal ini. Apa abang-abang yang tambal ban di jalan, silai. Oke, alay subscribe. Mudah-mudahan tambal ban jadi sukses, jadi banyak rame tambal ban. Jadi gitu. Jangan sampai rumah tangga tidak bisa ditambal ban lagi, tidak bisa ditambal, jadinya diinstruksikan ke yang, yaitu di pengadilan agama. Jangan sampai berakhir ke situ. Kasihan anak-anak kalian, kasihan, korban perasaan, tau nggak? Korban perasaan, tolong jangan itu dilakukan. Apapun goncangannya, apapun persoalannya, jangan pernah. Dan juga untuk istri ya, tolong sama-sama saling mengerti, berbicara lembut kepada suami, ya, jangan digalakin. Terkadang suami ini juga baru ada api, ada api baru ada asap. Oleh itu tidak diajarkan. Nah, jangan sampai orang waktu proses pernikahan itu kan berawal dari pacaran, kan begitu. Kata-kata pacar itu kan sudah masuk, sudah ada campur aduk. Ada cinta murni, ada cinta nafsu, di situ udah campur aduk. Yang mana nih? Benar cinta murni atau cinta nafsu? Berbahaya. Jadi jangan sampai yang kita melanjutkan ke pernikahan itu atas dorongan nafsu, tanpa pikir panjang. Dan ketika nanti sudah berumah tangga, ada goncangan, badai, hujan, dan lain-lain, wah, langsung down, langsung kayak akhirnya kelepak gitu loh. Kelepak begini nih, kayak ikan ditaruh di kering-kering di atas itu, begini, di daratan ditaruh, nggak ada air, akhirnya kelepak begini. Kalau orang kaya sih US oke. Kaya, kita tidak ada yang kita korbankan. Karena kita kaya, kita banyak keuangan. Tapi yang lebih menyedihkan ini ekonomi menengah ke bawah. Termasuk saya juga masih kere sih ya, masih kere. Nah, jadi
Makanya itu, karena saya sadar saya tidak bisa gaji istri saya di atas kepala 11 juta, makanya saya kadang tidak malu-malu. Bukan kita tidak ada harga diri, bukan. Cuman itulah cara kita, itulah cara saya untuk bisa berterima kasih kepada istri saya. Sebagaimana dia sudah cuci piring, sudah cuci gosok, sudah nyapu ngepel. Belum nanti malam lagi kalau hasrat kita, birahi kita, seks kita mau lampiaskan. So itulah cara saya udah bisa berterima kasih kepada istri saya. Saya mau ganti, saya mau lirik kayak dulu, saya mau lirik lagi, mau bilang tetangga lebih hijau, oh tidak. Sebab anak-anak yang jadi korban. Terfokus ke anak. Sekarang anak saya udah SD. SD yang satu belum sekolah. Saya masih fokus untuk anak-anak. Apapun yang terjadi, saya kadang kekuatan saya dengan sejarah itu Umar, sahabat Nabi Umar itu istrinya aja galak begitu, marah-marah. Oh, apalagi kita yang bukan orang-orang yang hidup para zaman Nabi. Wah, berarti ya udah deh. Ya kan, selagi dia masih bisa masak, selagi dia masih bisa cuci piring. Saya punya prinsip begitu. Selagi dia masih bisa masakin saya, selagi dia masih cuci piring, selagi dia masih cuci gosok, selagi dia masih nyapu ngepel, selagi dia masih kasih mandi anak-anak saya, kasih pakai anak-anak saya tidak peduli. Mau dia kasar, mau dia apa sama saya, tidak peduli. Itu prinsip saya. Sebab perempuan ini kalau kita hadapin, benar kata Ustadz yang di Makassar itu, yang lucu-lucu itu, dia bilang kita semakin kita lawan, kita bilang satu, dia udah tiga. Nah itu lebih baik mengalah saja. Memang benar itu. Ustadz Das Latif ya, itu. Halo Ustadz, assalamualaikum. Ustadz Das Latif. Apa sebab atau penyebutan nama tidak lengkap? Nah itu, beliau bilang kalau perempuan satu kita udah mendingan mengalah dah, jangan kita coba-coba. Itu bahaya itu. Memang benar itu. Mau semakin kita lawan, semakin banyak pertanyaan. Itu perempuan. Jadi untuk yang masih bujang-bujang, tolong pertimbangkan baik-baik bila mau menikah ya. Pertimbangkan baik-baik. Usaha itu atas dorongan nafsu. Ya, dorongan nafsu. Ya kan, jarang ada terjadi orang menikah itu sampai goyang tangan begini di KUA. Itu berawal dari cuman hanya perkenalan orang tua sama orang tua memperkenalkan, tiba-tiba tatap muka, 1 bulan kemudian langsung nikah. Jarang seperti itu, jarang. Pada umumnya sekarang itu melalui pacaran dulu. Sebab kalau kita sudah bicara pacaran itu kan tidak bagus. Kalau menurut hukum agama Islam, di Islam itu kan pacaran tidak ada pakai pacaran. Jadi dasarnya aja kalau sudah didasari dengan nafsu, itu kesononya itu bakalan ada goncangan-goncangan. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana sih cara atau tata cara untuk yang benar, yang baik untuk berhubungan dengan istri kita. Ya, tidak lantas asal ada, wah udah bergairah terus langsung, tidak ada caranya. Sebab mereka bukan milik kita, iya dari jalur pernikahan, tapi hak mutlak istri itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik hak mutlak, bukan kita asal semena-mena, kita asal langsung. Harus ada basa-basinya, ada caranya, tidak asal menang-menang begitu. Sebab kita menetralisir adanya anak-anak kecil yang lahir dengan temperamental, dengan akidah yang jelek atau akidah yang tidak baik. Itu kita menghindari hal itu terjadi. Justru pada saat pembuatan anak, pada saat pembuatan berhubungan itu harus ada caranya. Karena istri bukan milik kita pribadi, ada yang punya. Caranya gimana? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya sambil angkat ini karena kalau taruh begini itu gelap muka saya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.